Tadi Anda mengatakan harusnya ada badan yang mengatur stok gula nasional dari pemerintah. Anda lihat apakah perlu dibentuk badan baru dalam hal ini atau bisa di bawah badan tertentu yang sudah ada saat ini? Sebenarnya tidak harus dibentuk badan baru ya. Kalau saya merefer ke Filipina tadi, memang di sana ada apa namanya Sugar Regulatory Administrator. Itu memang badan khusus yang bertujuan mengurusi gula. Di Thailand ada yang namanya OCSB, Office of Cane and Sugar Board. Itu juga mengurusi seperti itu. Sebenarnya di sini tadi Pak Mitro sudah menyebutkan fungsi-fungsi yang trading seperti itu bisa dilakukan oleh BUMN, oleh Bulog, mungkin juga oleh Bappenas misalnya. Intinya itu menguasai gitu. Jadi tidak hanya sekedar memberikan kuota kepada BUMN atau kepada perusahaan yang berhak untuk bisa import gitu dengan untuk kebutuhan atau untuk insentif dan segala macam, tapi tidak sekedar supaya diberi terus nanti kapan jualnya, kapan itu suka-suka mereka gitu. Tapi kalau di Filipina itu dikendalikan, diatur gitu loh. Kuota dikasih, terus mereka yang pegang kerannya, pegang kuncinya. Saya nggak tahu sampai mendetail banget ya, apakah mereka punya sistem IT misalnya yang bisa mendeteksi atau mereka melakukan penguasaan secara fisik, misalnya menguasai gudangnya atau gimana sih? Yang jelas tidak diberikan itu kan privilege itu, diberikan kuota import itu kan sebenarnya privilege ya, kecuali mungkin mulai tahun kemarin yang harganya orang import itu malah rugi gitu ya, tapi sebelumnya itu import itu suatu privilege itu. Jadi sudah sewajarnya seandainya pemerintah mengasih kuota import itu merupakan privilege ya, kemudian juga kapan itu dijualnya ya untuk kepentingan kepentingan bangsa lah, kepentingan rakyat juga lah melalui pemerintah dalam hal ini, sehingga tidak terjadi fluktuasi harga yang melonjak seperti itu gitu. Memang kalau badan menurut saya itu bisa tidak perlu harus dibentuk badan baru gitu ya. Baik. Menurut saya seperti dulu memang pernah ada Dewan Gula Indonesia gitu loh. Mungkin sekarang bisa dilakukan dengan cara lain, dengan menggunakan badan-badan yang ada, atau ada BUMN pangan segala macam, Bulog, ID Food, holding perkebunan segala macam, mungkin itu PPI mungkin. Baik, tapi bentuk pengawasan seperti apa yang dibutuhkan agar badan ini nantinya justru tidak akan menyebabkan terjadinya penyelewengan? Ya, kalau itu dimanapun kan di komoditi apapun, di sistem apapun kan ya bisa saja terjadi seperti itu. Tapi kan kita juga sudah punya mekanisme-mekanisme pengawasan yang memadai mestinya kan. Di kementerian-kementerian atau di BUMN itu ada inspektorat, ada satuan pengawas intern, belum lagi lembaga-lembaga yang dari luar kan, sampai ke KPK kan itu kan ada. Jadi ya seperti itu, kalau pengawasannya ya memang harus dilakukan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik. Gitu ya. Baik. Kita beralih ke Pak Sumitro. Pak Sumitro, tadi Anda sempat menyebut kalau HAP ini lebih baik dihapuskan saja begitu. Anda melihat urgensinya sudah sebesar apa saat ini? Betul, jadi karena kita ini pernah mengatur gula segala ini tanpa HAP, yaitu sampai dengan tahun 2016 pertengahan kita nggak ada HAP, yang ada itu HPP. Karena yang dilindungi itu adalah produsen, dalam hal ini ada petani, maka dia harus memperoleh harga dasar yang paling rendah, yang itu tidak boleh lebih rendah dari itu, yang dinamakan HPP. Ditetapkan HPP, bahwa PP itu adalah harga terendah, itu untuk melindungi produsen kita. Sedangkan mekanisme pasarnya, itu pinter-pinter pemerintah melalui kelembagaan ini untuk mengatur. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Dwi. Jadi ke sana aturannya itu ketika pemerintah itu pegang stok, menguasai stok, ya, tidak hanya memberikan izin, tetapi izin itu juga dia juga menguasai, bisa melalui impor atau bisa juga melalui pembelian gula petani pada saat kita panen misalnya bulan Mei, yang itu biasanya agak turun, maka pemerintah beli aja. Dan pembeliannya ini, lembaga yang ditunjuk ini memang ditunjuk untuk ketersediaan stok, dan itu dengan dana APBN yang itu tidak berbunga. Taruhlah misalnya, kita belinya tidak harus ketika membutuhkan,
tetapi membeli gula di internasional, pasar internasional atau di pasar domestik ini ketika harga murah. Jadi kalau di nasional, yaitu ketika harga murah, di sana bisa membantu petani untuk menaikkan nilai tawar. Sekarang pembelian kita ini kan langsung ditangani oleh pedagang atau pelaku usaha. Nah kalau pemerintah dalam hal ini ikut cawe-cawe mengamankan sekaligus untuk menyimpan stok dan menguasai gula, maka itu akan lebih bagus karena nilai tawar petani akan tidak terlalu jatuh. Yang kedua, ketika dia membeli gula dari luar negeri, membelinya pada waktu pasar murah. Jadi kalau ada penugasan misalnya ini lembaga ini harus punya stok 1 juta, mau impor 1 juta, 2 juta, tidak masalah, tetapi, nah ini tetapinya, pengeluaran stok ini haruslah diatur sedemikian rupa. Jangan ketika ada kelangkaan kita disuruh impor padahal itu sudah waktunya panen seperti sekarang ini, begitu impornya masuk yaitu 290-an ribu itu terus langsung dijual. Jatuh ini, sudah stoknya akan berlebih, sudah kita tidak punya penguasaan terhadap gula, harga di pasar yang petani notabene langsung dilelang ini akan jatuh. Kasihan dong petani. Nah kalau itu terus jadi, maka petani tidak akan mengalami keuntungan atau kesejahteraan petani akan turun bahkan rugi dan berakibat juga pada tahun depannya produksi kita akan menurun karena petani tidak punya kemampuan untuk merawat tanamannya dengan bagus seperti yang terjadi sekarang. Oleh sebab itu komponen HAP ini hanya cara mudah bagi pemerintah untuk pengendalian harga, tetapi hasilnya selalu saja kita kalau itu sudah terbaca perilakunya itu ada HP minta dinaikkan, HP-nya naik lagi. Nah kalau sekarang harganya itu udah sampai 18.000, apa HP mau dinaikin lagi? Nanti naikin lagi 18,5. Mereka di luar naik lagi. Nah ini kita ibaratnya kita hanya mengikuti pola mereka. Kenapa tidak kita biarkan saja? Tapi kita punya senjata. Saya udah 3 tahun yang lalu juga di JNBC ini juga saya sampaikan. Tolonglah ini dipertimbangkan agar pemerintah ini menguasai stok itu bisa mengamankan. Ibaratnya ketika kita bilang tentara nasional kita ini punya pesawat tempur bukan untuk perang. Tetapi orang luar makin takut menyerang Indonesia karena dia punya pesawat tempur ini, punya tank, punya macam-macam. Jadi ini untuk apa ya? Untuk digunakan saat di mana betul-betul membutuhkan. Stok gula ini bisa disimpan sampai dengan lebih dari 2-3 tahun. Kalau penyimpanan pemakingannya itu bagus, maka akan bisa lebih lama lagi dan ini bisa tidak perlu berhitung dengan bunga kalau itu penegasan dengan pemerintah. Dan ketika pemerintah misalnya menguasai stok 1 juta misalnya, ditaruh untuk seluruh pasar untuk Indonesia baik timur, barat maupun tengah atau tempat terpencil, maka pihak-pihak yang mencoba untuk terus menaikkan harga gula ini akan ngeri juga, Pak, ini jangan-jangan nanti pemerintah masuk di bawah ini, maka dia akan rugi. Maka akan terjadi kestabilan dan itu yang berlaku adalah keseimbangan antara supply dan demand, dan di tingkat petani kita ini tidak dihantui dengan harga yang dibatasi. Insya Allah produksi kita akan meningkat, lahan kita juga akan lebih besar lagi ketika petani menikmati keuntungan yang cukup bagus. Baik Pak Sumitra, kita tahu di bulan Mei mendatang akan ada impor dari ID Food sebesar 296.000 ton. Apakah ada ketakutan ini mungkin akan menekan harga dari para petani? Kita coba aja, saya ini bukan taruhan ya, ini kita bahasa petani itu, kita berani taruhan. Hari ini harganya sekian ya, ketika padahal bulan Mei, tanggal 4 ini ada satu pabrik gula yang sudah laporan kita akan 4 Mei ini sudah buka. Ketika 4 Mei buka giling, maka sekitar tanggal 10-11 petaninya akan lelang gula. Lantas impor ini diperlukan untuk apa? Itulah yang saya maksud. Oke silakan impor, tapi jangan masuk pasar dulu. Mau enggak dia impor itu tidak segera masuk pasar? Jadi impor ini harus dikendalikan. Tadi disampaikan, jangan-jangan ada permainan. Udahlah, saya pernah bilang juga di stasiun TV ini, kuncinya kalau perlu dibuat rangkap 5, 6, 4, 7. 1 dipegang Bapanas, 1 dipegang Bulog, 1 dipegang yang punya izin, 1 dipegang APRI, 1 dipegang polisi, 1 dipegang KPK. Hanya bisa dibuka pada saat rapat koordinasi, 1 dipegang Menko, Menteri Pedagang. Udah rentep gitu gemboknya. Itu ibarat gembok, maka ketika ini mau keluar harus ada rapat koordinasi. Benar nggak kita ini sudah saatnya mengeluarkan stok ini? Jangan ketika impor masuk langsung pasar. Hancur dong petani nanti. Kalau ini hancur, maka petani ini secara psikologis akan ada keengganan. Setiap mau panen kita turun. Setiap mau panen ketika